Halo, selamat sore, selamat sore semua sahabat foodie. Selamat datang di Foodies on Sharing, program ngobrol-ngobrol santai yang menghadirkan narasumber menarik di bidangnya. Program ini kami dedikasikan untuk kemajuan foodpreneurs di seluruh Indonesia. Nah, salam kenal ya. Saya Aldi yang akan menemani sahabat foodies di kegiatan sore hari ini. Nah, sahabat foodie semua, simak terus sampai acaranya selesai ya. Karena materi sore hari ini menarik banget. Kita akan ngobrol-ngobrol dengan narasumber dari brand kuliner yang belakangan ini semakin eksis nih. Wah, penasaran kan apa brandnya? Nah, brand ini juga menjadi salah satu brand yang memiliki keunggulan, yaitu salah satunya menggunakan bahan-bahan lokal. Wah, ini lokal pride banget. Oke, buat sahabat foodies yang ingin sharing acara sore hari ini, itu caranya gampang. Teman-teman bisa screenshot lalu upload ke story masing-masing dan tag ke @foodies.id, karena nanti akan ada promo spesial untuk sahabat foodies yang join sampai akhir nih. Oke, sebelum kita panggil narasumber hari ini, saya minta izin untuk menyampaikan sedikit informasi mengenai apa itu foodies. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu foodies, nah saya kasih tahu nih ya, Foodies Academy adalah belajar bisnis dan berkarir di industri kuliner yang mempunyai visi changing people life through F&B education. Ayo gabung dengan lebih dari 100.000 teman-teman foodpreneurs yang telah teredukasi di seluruh Indonesia. Nah, banyak banget ya, ada 100.000. Dan teman-teman juga nih ya, yang ingin belajar secara gratis, teman-teman jangan lupa juga kunjungi channel YouTube Foodies di Foodies Channel, dan jangan lupa di subscribe karena ada 1.000 video lebih yang bisa teman-teman akses, video edukasi tentang bisnis kuliner yang teman-teman bisa akses secara gratis nih. Dan jangan lupa juga join di channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid, karena di situ akan ada update mengenai perkembangan dan isu-isu terkini di industri kuliner setiap harinya ya. Ingat, setiap harinya. Jadi teman-teman akan selalu terupdate tentang bisnis kuliner dengan join di channel Telegram Foodies di t.me/foodiesid. Oke, untuk sahabat foodies yang mau bertanya nanti, boleh sampaikan pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di pojok kanan bawah handphone teman-teman semuanya. Nah, sahabat foodies, karena tadi di awal aku udah spill nih ya, kita akan ngobrol dengan brand kuliner. Kali ini kita akan sharing bersama CEO dari Exquis. Nah, ini nih dari Exquis Patisserie nih. Nah, beliau adalah Mas Andre Setiawan. Nah, bahasan sore hari ini adalah rahasia sukses Exquis yang semakin eksis. Nah, kita akan bongkar nih, spill sedikit-sedikit rahasianya ya. Oke, sahabat Tudi semua, boleh teman-teman ya, jangan lupa keluarin catatannya karena materinya pasti nanti penting-penting banget nih, insight-insight dan sharing dari Mas Andre ini. Nah, biar gak penasaran lagi, saya akan invite ya narasumbernya untuk segera join nih. Nah, sambil menunggu narasumbernya masuk, boleh nih salam-salam di kolom komentar, kenalan dulu nih teman-teman dari mana biar saya juga tahu nih, atau kalian udah punya bisnis kuliner apa biar sekalian dipromosi ini, saya bacain nih brandnya apa nih. Oke, sambil kita tunggu nih ya narasumber di sore hari ini. Oke. Di sini teman-teman dari daerah mana nih kalau boleh tahu? Apakah dari Jawa Barat atau di luar Jawa, bahkan dari Kalimantan atau dari pulau lain? Oke, Mas. Ya. Halo Mas. Halo, Oke, suara saya terdengar jelas. dengar banget, jelas banget. Dengan Mas siapa? Sorry saya ini. Aldi. Oh, oke, Mas Aldi. Oke, sorry saya baru masuk soalnya. Oke. Salam kenal ya Mas. Iya, oke. Salam kenal buat teman-teman foodie semua. Senang sekali bisa eh, sharing-sharing di tempat ini. Oke, nah saat ini sudah Teman-teman hadir. yang lain udah dengar suara saya?
Kalau udah denger bisa kasih komen mungkin. Oke, teman-teman mungkin bisa kasih komen kalau sudah bisa mendengar suaranya Mas Andre ini, bisa komen langsung di bawah ya. Nah, Mas Andre ini, aku bacanya Andre atau Andre, Andre oh, aja. oke, Mas Ya. Andre. Oke, ini. Yeah. Nah, Oke. sebelum Mas sudah ada komen nih, katanya oke, dengar. Nah, sebelum Mas Andre sudah bisa nih sore hari ini ya, Mas. Oke. Ini Oke, agak putus-putus di sayanya kali ya. agak putus ya suara saya. Coba saya cek ya, saya cek saya punya connection. Tadi sih di depan, oke. Saya coba pindah ke depan lagi deh. Sorry ya. Nah, kita lihat teman-teman yang Oke, sekarang putus-putus. Coba. di Sekarang masih kedengeran ya? Masih jelas kedengeran? di saya kedengeran, Mas. Oke, saya juga udah dengar kok. Oke. Nah, Oke, berarti suara saya udah jelas ya, Mas. jelas Oke, kok. makasih ya Mas Andre sudah bisa ini ya meluangkan waktunya nih di sore hari. Oh, Putus lagi, sorry nggak kedengeran. gimana, Mas? Tadi agak putus tuh. Oh, masih agak putus. Oke, Ya, apakah sekarang sih oke nih. eh, ini udah kedengeran? Masih putus-putus. Coba ya, saya cek ya. Oke. Ini, uh, oke. Coba lagi, boleh? Sorry. Halo, cek Ya, udah lebih jelas, Mas? ya lebih jelas sekarang. Oke, oke. Sebelum saya mulai nih ya, profesionalnya, saya mau mengucapkan terima kasih ya, sudah bisa meluangkan waktunya. Masih ada yang bilang putus-putus tuh. Yang putus-putus suara saya atau suara Mas Aldi ya? Karena di saya juga Mas Aldi putus-putus nih. Oh, seperti itu. Soalnya di saya Mas Andre suaranya putus. Di suara saya putus-putus juga, Mas? Enggak putus-putus di Enggak saya. ya? Suara Mas Aldi di saya putus-putus nih. Atau mungkin sama teman-teman yang lain juga. Oh, suara Suara Mas Aldi tuh yang putus-putus tuh. coba ini ya. Oke. Oke, mungkin saya sambil ngobrol-ngobrol dulu kali ya. Ini saya saat ini lagi di outlet Active Patisserie yang ada di Gunawarman. Uh, saya perkenalkan diri lah, saya Andre Setiawan, saya founder dari Active Patisserie. Active Patisserie itu berdirinya tahun 2014. Awalnya dari toko online aja. Waktu itu kita hanya sewa satu lantai di satu ruko, satu lantai aja ya. Jadi kita mulainya online dan turn out ternyata respons dari orang-orang dari customer itu cukup baik sehingga kita coba buka outlet yang pertama itu di Menteng gitu. Oke, halo Mas, sudah Yes, terdengar lebih jelas? Oke, sudah lebih jelas sekarang. oke, terima kasih. Nah, mungkin ceritanya gitu ya Mas. Berarti ini awalnya di Menteng ya Mas ya? Ya, ya di Oh, Menteng. gitu. Menteng Oke, yang nah, pertama kali dan outletnya sampai sekarang masih ada, kecil banget. Dan masuk ke dalam, udah masuk ke dalam waktu awal-awal itu juga kita nggak pakai signage karena budget yang terbatas juga. Jadi kalau buat saya intinya kalau mau mulai bisnis coba dijalanin dulu lah, nggak usah sampai yang harus segalanya harus sempurna gitu.
Oke nih. Nah, mungkin bisa diceritain juga nih Mas, awal mulanya mendirikan Exquis hingga akhirnya bisa sampai sekarang nih Mas. Boleh cerita Oke, singkatnya. sebenarnya saya ini lulusan NHI di Bandung gitu. Cuman sempat masuk ke bank dan ternyata kelamaan tuh masuk di bank ya. Tapi pada saat di bank itu saya berpikir gitu, waktu saya mau berbisnis kira-kira bisnis apa ya yang bisa saya supply ke bank. Nah, saya pikir waktu itu saya kerjanya kan di wealth management, di priority banking gitu. Dan saya sering sekali memberikan kue buat nasabah-nasabah yang ulang tahun. Dari situ saya berpikir, ah, teman-teman saya kan banyak yang ada di bank gitu. Saya provide kue-kue. Kebetulan saya juga suka dengan kue tersebut, dengan dessert pada saat itu gitu. Dan akhirnya saya coba cari temen untuk kolaborasi, cari chefnya untuk yang create, lalu cari cari staff juga yang untuk manage operationnya. Dari situlah saya mulai bisnis ini gitu. Bahkan pada saat itu saya masih bekerja di bank. Oke. Nah, itu di tahun berapa Mas berarti pertama kali Di memulainya? tahun 2014. Oke. Berarti ini bisnis kuliner Mas Andre pertama. Yes, betul. Yang pertama kali. Oke. Nah, dan itu pun menarik nih ya, berarti masih menjadi banker nih ya. Betul, nggak lama sih saya mulai itu. Kalau nggak salah 10 bulan kemudian saya fokus untuk membangun outlet ini. Oke, ini menarik nih karena dari karyawan gitu ya, dari pekerja Hmm, ya, swasta yang akhirnya mencoba bisnis dan akhirnya sekarang fokus di bisnis ya Mas Andre ya. ya Oke. betul. Nah, oke. Nah, mungkin di Indonesia juga banyak nih bisnis bakery atau eh, patisserie ini seperti seperti yang Mas Andre ini sudah menjamur di mana-mana. Nah, apa yang menjadikan Esquire Exquise ini apa yang menjadikan beda gitu loh? Apa diferensiasinya dengan kompetitor lain, Mas? Oke, yang menjadikan beda yang pasti kita cukup memfokuskan di rasa rasa yang premium gitu, rasa yang enak gitu. Kedua, kita juga berusaha untuk tadi yang kita pengen pakai bahan-bahan yang lebih lokal gitu. Saya berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan bahan-bahan yang produksinya di lokal gitu. Meskipun nggak semuanya bisa, tapi kalaupun ada substitusinya yang di lokal itu saya pasti pakai yang lokal. Dan ketiga mungkin konsisten ya dalam dalam menjalankan, kan kita bikin produknya enak, cantik dan harus konsisten gitu, harus benar-benar uh, bagus lah. Dan setiap kali customer mencoba itu kue-kue kita harusnya lebih enak gitu loh, nggak ngerasa bahwa oh ini berubah-berubah terus gitu. Oke, berarti memang di konsisten rasanya itu juga dipertahankan dan yang menjadi diferensiasinya adalah bahan bakunya ya, Mas ya. Iya, salah satunya Oke, ya. oke menarik. Dan ini memang dari awal ditargetkan marketnya ini langsung menyasar ke ini ya, Mas, kalangan atas ya, Mas. Berarti. Ya betul, karena dari awal kan saya kerjanya di priority banking dan nasabah-nasabah yang kita kita berikan waktu saya kerja itu, yang kita berikan kan nasabah yang punya dana pada tahun itu ya biasanya minimum 500 juta. Kalau sekarang kan udah meningkat tuh, untuk priority banking biasanya sekitar antara 500 sampai 1 miliar gitu. Punya rekening yang idle atau yang nganggur lah. Oke, dari Gitu. situ akhirnya mencoba membuka bisnis ini ya Mas ya dan langsung mengarah marketnya ke sana berarti ya. Betul, tapi kalau saat ini juga kita nggak menutup kemungkinan, walaupun eh, kuenya cantik, enak, premium, tapi harganya kalau saya lihat masih affordable ya, untuk rasa yang seperti tersebut gitu. Karena kalau kita bandingin mungkin sekelas-kelas kita dengan harga yang sama, rasanya either di bawah kita, atau kalaupun rasanya sama, itu harganya jauh di atas kita gitu. Oke.
Nah, berarti pertimbangan memilih target market ini berarti karena networking ya Mas, ya? Karena lingkungan ya Mas. Ya pada awalnya seperti itu sih. Pada awalnya seperti itu ya. Oke, nah Iya, seiring berjalannya waktunya akhirnya bagaimana Mas? maksudnya Seiring berjalannya waktu fokus marketnya ini akhirnya memang menengah di menengah ke atas atau memang di atas nih Mas berarti? kayak masih masuk menengah ya. Masih masuk menengah ya. Iya, Oke. Nah, kalau dilihat dari sosial medianya nih, Esquis ini menyajikan kue-kue yang cantik nih Mas, dan terkesannya looks-nya nih fancy nih Mas, mahal nih Mas, sehingga orang-orang dengan mudah dan senang memposting di sosial medianya masing-masing nih, karena bentuknya yang bagus nih ya Mas ya. Nah, apakah ini menjadi salah hmm. satu strategi marketing yang dilakukan khusus melalui media online atau memang dari awal sudah membuatnya yang cantik-cantik seperti ini Mas visualnya? Dari awal sih karena kan kita kiblatnya itu French patisserie. Patisserie kan memang kuenya cantik-cantik gitu ya. Jadi itu yang memang kita kita fokuskan untuk kue-kue yang kita jual gitu. Lalu selain daripada itu yang kalau yang bikin orang-orang mau posting kue kita adalah outlet kita juga Instagramable banget gitu. Jadi ketika orang datang ke outlet kita, mereka biasanya pengen gitu untuk foto-foto. Oke. Nah, Ya, outletnya juga kebanyakan ini ya, masih di Jakarta ya Mas untuk saat ini ya? ada satu yang di Serpong. Oh, oke. Berarti masih sekitaran Jakarta ya. Nah, untuk Yes, betul. outletnya sendiri banyaknya lebih di mall atau di mana Mas? Saat ini masih masih di luar mall sih di standing alone outlet ya. Tapi per Januari kita akan buka di Peak Avenue. Oh, di Peak Avenue Mas, Yes, Januari. betul. Wah, Ya, ini menarik banget nih. ya menarik banget karena saya dapat banyak pencerahan dari foodies nih. Ketika saya juga ikut beberapa kali ikut workshopnya foodies dan saya dapat banyak insight banget gitu. Makanya sekarang pun ketika saya diminta untuk jadi narasumber, saya senang sekali gitu karena teman-teman foodies itu benar-benar bagiin semuanya apa adanya buat orang-orang yang pengen bisnis kuliner, bahkan untuk orang-orang yang belum mulai sama sekali gitu. Dan ketika saya, karena kan saya sekolah perhotelan tuh udah 20 tahun yang lalu ya, ketahuan umurnya tua gitu ya. Eh, Mungkin udah nggak update ya dengan kondisi market saat ini gitu. Jadi memang teman-teman harus belajar juga sih, teman-teman yang udah senior lah terutama yang mau berbisnis F&B harus belajar juga gitu dengan market yang sesungguhnya yang ada saat ini. Oke. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, Mas, Mas Andri ini Hmm, kan awalnya itu kan banker ya, Mas ya. Sudah yes. lama kerja di bank dan akhirnya mencoba untuk bisnis kuliner. Ini pasti kan ada hal-hal yang ini bukan jadi kebiasaannya atau ilmu-ilmu yang belum belum ada gitu loh, karena kan beda ilmu ya, Mas ya. Nah, itu Hmm. ada kendala apa saja nih, Mas, saat membuka bisnis kuliner di awal-awal? Wah, banyak banget. Semuanya kayaknya ada deh. Mulai dari kendala keuangan, kendala resource, ya kan cari supplier-supplier. Awal-awal kan supplier tidak mau memberikan term of payment gitu. Lalu kendala mencari staff gitu. Kalau perusahaan kecil kan biasanya nggak banyak diminati sama orang-orang gitu. Tapi sejalan dengan seiring waktu ketika brand kita mulai dikenal orang lebih jauh lebih mudah gitu untuk dapetin staff yang jauh lebih berpengalaman. Oke. Itu Berisik, di teman-teman berisik nggak? Saat ini kedengeran jelas atau berisik? kalau di saya jelas. Nah, Jelas, oke, oke, saya lanjutin. nah, kalau kalau boleh tahu nih Mas, di tahun keberapa dari X-Quiz ini akhirnya merasa sudah stabil nih dari semua cobaan awal-awal merintis bisnis nih Mas. Rasanya setelah 4 tahun deh, karena kan waktu Oh, itu saya masih masih
masih dua ini ya, dua dua masih kerja di bank dan juga ya sambil lah gitu. Jadi nggak terlalu fokus gitu. Dan akhirnya setelah saya fokus itu growth bisnis jauh lebih lebih cepat dibandingin pada saat saya uh, menjalani dua-duanya. Nah, X-Quiz ini akhirnya menjadi outlet keduanya itu setelah berapa tahun nih, Mas? Dari pertama kali bukanya. Ya tadi setelah 4 tahun tadi tuh. Oh, setelah 4 tahun tadi itu dia Ya, baru ya. growth terus akhirnya membuka outlet keduanya ya. Yes, betul. Oke. Sempat terlambat sih karena masih bekerja juga gitu. Oke nih. Ya. Eh, ini kan infonya kan berarti tadi X-Quiz ini sudah ada 4 cabang nih, Mas ya. Nah, bagaimana Mas Andre Yes. dari tim menjaga konsistensi kualitas dan citra merek dalam ekspansi bisnisnya nih, Mas? Oke, sampai saat ini saya juga masih pegang dari segi marketing sama branding gitu. Jadi untuk hal-hal yang berurusan mengenai branding, masih saya handle. Kami juga punya tim marketing pastinya. Ada marketing manager, ada social media. Kita punya brand guidelines juga gitu yang kita udah bakuin sehingga setiap kali kita mau launching sesuatu, apakah itu mengkomunikasikan sesuatu, biasanya harus sesuai dengan brand guidelines yang kita punya. Oh, oke. Jadi semuanya sesuai dengan brand guideline ya. Jadi Iya, sudah dipikirkan secara matang gitu Mas agar tidak keluar dari jalurnya ya Mas. yes, betul. Oke. Nah, ini berarti akan ada cabang kelima nanti ya per Januari ya. Betul. Oke. Oke. Ngomongin tadi soal tantangan Mas ya. Bagaimana Mas Andre menangani tantangan dan perubahan dalam industri kuliner yang terus berkembang di setiap tahunnya nih Mas dan bagaimana menanggapi perubahan dari customer behavior nih kan customer terus berkembang boleh di sharing Mas. Ya bisnis F&B sangat dinamis ya. Kita juga harus ikuti perkembangan zaman gitu. Kalau seringkali banyaklah yang saya pelajarin dari suara di belakang kedengeran ya kali ya. Saya pindah ya supaya nggak berisik ya. Bentar. Oke, teman-teman sambil menunggu Mas Andre pindah nih, untuk teman-teman yang ingin belajar tentang bisnis kuliner secara gratis, teman-teman bisa subscribe di channel YouTube Foodies di Foodies Channel. Sekarang udah 1000 video. Oke, sudah terdengar lebih jelas, Mas. Sudah ya. Lebih jelas ya. Oke, sorry ya. Outletnya lagi lumayan rame, jadi ada yang nangis lagi tadi anak kecil. Syukur Mas kalau rame Mas. Oke. Tadi perlu diulangi. Boleh. Oke, karena kita kan tadi sebelumnya ngebahas tentang tantangannya Mas Andre nih. Nah, oke. Lebih jauh nih. Nah, bagaimana nih Mas Andre menangani tantangan? Oke. Tiap tahunnya, nah itu bagaimana? Putus-putus Mas. Oke, putus. Halo. Iya. Oke, sudah jelas Mas? Halo. Ya, jelas. Ya. Nah, ini nih, saya mau tanya tentang bagaimana Mas Andre dan tim menangani tantangan dan perubahan dalam industri kuliner yang terus berkembang di setiap tahunnya. Oke, yang pasti kita harus bikin. Saya banyak belajar lah intinya dari Foodies nih, teman-teman yang pengen punya bisnis harus ikut kelas Foodies lah. Pokoknya hampir semua strategi yang kita keluarin itu semua udah strateginya yang ada di Foodies gitu. Salah satunya adalah bikin produk yang inovatif dan ketika kita bikin produk inovatif lalu kita viralkan,
dan itu gampang banget buat dapetin perhatian dari market gitu, sehingga itu bisa bawa impact juga buat bisnis kita gitu. Itu salah satunya gitu. Harus inovatif terus sih, apalagi kan market juga berubah, dan juga yang selalu saya ingetin bahwa kita juga harus riding the wave gitu. Ketika market ngeluarin something yang kita juga coba, selain kita bikin sesuatu yang lebih inovatif, tapi kita juga bikin market tuh maunya apa sih saat ini. Contohnya misalnya kalau kita bicara saat ini lagi ngetrennya kayak Korean gitu, Korean cake gitu. Kita juga create something yang seperti itu gitu, supaya kita juga dapetin apa ya, ombaknya dari market yang saat ini ada gitu. Atau misalnya lagi tren rasa tiramisu gitu. Kita juga create gitu something yang similar seperti tiramisu, tapi kita twist dengan sesuatu yang lebih keren, yang lebih bagus, sehingga kita bisa dapetin perhatian dari market. Suara masih oke sekarang? Suara masih oke. Lebih jelas kok. Oke. Lebih jelas ya? Oke. Nah, berarti kan apakah dari tim Squiz ini ada tim khusus atau ada orang yang ditugaskan untuk memperhatikan tren yang sedang naik nih di industri kuliner atau khususnya di bakery atau cake ini, Mas? Iya, kita biasanya dari tim marketing sih. Dengan tim marketing, kita juga ada tim business development gitu. Kita liatin terus market seperti apa, dan kita juga lihat di tren yang ada di luar tuh yang belum masuk ke Indonesia tuh apa sih, sehingga kita bisa lebih dulu gitu. Kalaupun kita mau ikutin, kita lebih dulu bisa masuk ke market yang ada di Jakarta atau di Indonesia. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih, Mas, apakah Mas Andre memiliki rencana jangka panjang untuk pertumbuhan dan perkembangan brand X ini nih, Mas, ke depannya? Sorry, tadi putus awalnya, kenapa Mas? Apa rencana jangka panjang untuk pertumbuhan dan perkembangan X-Quiz nih, Mas? Oke, yang pasti kita mau tetap konsisten untuk menyuarakan bahwa kita adalah kue premium yang affordable, manisnya, dan kita juga mau fokus untuk pengembangan outlet gitu, karena salah satu cara untuk dapetin traction atau dapetin market ya, kita harus ngembangin outlet juga gitu. Dan selain daripada itu juga kita juga mau growth, kita punya produk supaya lebih bisa diterima di market ke depannya. Oke, apakah ada rencana untuk membuka outlet di luar Jabodetabek lain, misalkan di Bandung gitu, Mas, atau di Jogja? Gitu ya. Pasti sih, mungkin bukan mungkin lah, pastinya kota di luar Jakarta yang terdekat yang akan kita jajaki adalah Bandung, karena yang paling dekat gitu. Supaya apa? Kita kalau bukanya jangan terlalu jauh, karena pasti orang di Bandung lebih kenal X-Quiz dibandingin orang-orang di Yogyakarta atau di Surabaya gitu, sehingga kita pelan-pelan coba membuka cabang-cabang di sekitar kita dulu gitu, dibandingin harus tiba-tiba harus buka di Kalimantan atau buka di Medan gitu. Jadi kita akan cari area-area yang lebih dekat sih, kalau untuk luar kota ya. Oh. Bahkan sebelum Bandung mungkin kita akan coba di Cibubur, Depok, dan Bekasi. Oke, yang lebih dekat dari Jakarta kali ya. Yes, betul. Oke, nah penasaran juga nih nanti saya kalau ke Jakarta saya cobain ya, Mas. Nah, oke. Mas Ayo, Andre. kapan? Saya tungguin ya. Siap, Mas. Oke, Mas Andre. Saya ingin tanya nih, sebagai business owner, setuju tidak kalau keuangan yang sehat itu menjadi salah satu kunci bisnis kuliner yang sukses? Nah, saya penasaran juga nih, Mas, saat Mas Andre membangun bisnis ini, boleh di-share gimana Mas Andre merapikan keuangannya nih? Oke, penting banget itu namanya keuangan gitu, karena kalau kita nggak punya dana yang cukup untuk menjalankan bisnis ini, atau misalnya kita punya omset yang besar sekali gitu ya, tapi ternyata cost yang di dalamnya itu bengkak, sehingga boleh dibilang kita in business jadinya bukan plus malah jadi minus. Itu kan sangat bahaya banget buat suatu usaha gitu. Makanya keuangan itu sangat penting gitu. How we manage our financial. Jangan sampai di tengah jalan udah duit, udah
bangun outletnya keren-keren, tapi makanannya juga enak, rame, tapi pengelolaannya nggak bagus gitu, sehingga akhirnya ketika dibutuhkan dana ekstra nggak ada gitu. Akhirnya yang harus dilakukan adalah menutup outlet tersebut. Kan sayang sekali dengan investasi yang di awal aja udah gede banget. Saya sih rasa memang managing finance itu penting sekali. Salah satunya contoh mencadangkan untuk adanya kejadian-kejadian yang tidak kita expect lah. Oke nih. Nah, berdasarkan pengalamannya Mas Andre nih di X-Quiz nih, itu apa ya, untuk keuangan di bisnis kuliner sendiri ada kendala nggak dari Mas Andre? Sebagai Mas Andre juga sebagai banker ya sebelum berbisnis kuliner, Yeah. tetap ada kendala atau tidak nih Mas? Banyak banget kendalanya. Ya kalau di awal-awal misalnya kendala cash flow paling utama gitu. Ketika seringkali misalnya dalam kondisi akhir tahun nih, kita kan udah persiapan untuk create hamper, jadi kan banyak dulu gitu. Sementara kalau kita nggak punya cukup cash, itu akan jadi sesuatu yang berat sekali gitu. Tapi thank God saat ini karena kita udah jalan 9 tahun juga, kita punya vendor-vendor yang juga support kita juga. Jadi mereka juga cukup mengerti. Kalaupun kita pembayaran kita biasanya kalau misalnya kita sampai cash flow yang nggak cukup, biasanya kita bisa minta tolak sama vendor untuk dikasih terpanjang biasanya pembayaran. Karena kan banyak produk barang-barang yang kita keluarkan untuk itu kan baru lakunya mungkin sekitar deh itu. Makanya kita minta keringanan lah dari vendor. Itu bisa dikasih sih biasanya untuk klien-klien yang memang punya kredibilitas yang cukup baik. Oke, nah berarti sekarang lagi banyak-banyak bikin stok barang nih ya karena sudah mendekati Natal nih ya. Betul. Oke, Mas Andre nih, terima kasih banyak nih ya Mas Andre sudah bisa sharing nih di sore ini, sharing ini ya sedikit-sedikit nih. Semoga sahabat Foodies juga sudah mencatat nih poin-poin dan pengalaman dari Mas Andre yang sudah tadi di-sharingkan. Oke, sepertinya juga teman-teman belum tidak ada pertanyaan lain yang masuk ya Mas. Seru banget nih perbincangan kita Mas di sore hari ini dari Mas Andre nih dari X-Quiz. Sebelum kita akhiri sesi hari ini, saya mau memberikan sedikit info untuk sahabat Foodies. Sahabat Foodies yang mengalami bisnisnya rame, boncos, omsetnya gede tapi nombok, terus berpikir akhirnya kan kemana nih profitnya yang harusnya hilang gitu profitnya. Nah bisa jadi karena hal-hal ini nih ya, uang hilang di pemborosan bahan baku, uang jadi stok bahan baku, biaya operasional yang membengkak, salah membuat bisnis projection sejak awal. Nah, poin utamanya pencatatan keuangan yang berantakan. Padahal business owner wajib banget nih paham yang namanya angka. Nah, oke. Nah, Foodies ini punya kelas workshop offline untuk owner atau manager untuk paham dan kelola keuangan bisnis kuliner. Nah, ini akan diadakan di Bandung tanggal 5 sampai 6 Desember. Nah, dengan speakernya itu dari speakersnya ada Yuda Oki Pratama. Beliau merupakan financial report, cash flow planning dan expert in financial plans. Nah, oke. Di sore hari ini saya akan memberikan harga promo untuk teman-teman semua dari 299 menjadi 244 nih. Nah, dari 2.999.000 menjadi 2.447.000 nih. Nah, hari ini teman-teman bisa klaim segera dan daftar karena promonya khusus di hari ini, di sore hari ini dan terbatas. Oke. Untuk harus ikut nih teman-teman, workshopnya Foodies tuh keren-keren lah pokoknya. Oke, nah tadi juga
Mas Andre tadi udah ini ya sharing nih teman-teman, masalah keuangan itu sangat penting. Bahkan Mas Andre pun yang bekerja di keuangan sebelumnya aja memiliki masalah keuangannya juga nih di bisnis kulinernya gitu ya. Ada beberapa kesalahan-kesalahan kecil gitu ya Mas ya, yang akhirnya Ya, betul. membuat pusing juga ya. Ya, Nah, belajar oke lah. teman-teman. Semuanya belajar. Oke, nah itulah perlunya ilmu dan pengalaman ya. Nah, dengan mengikuti workshop ini teman-teman bisa menghindari kerugian-kerugian yang bahkan bisa lebih besar lagi dari harga workshopnya loh teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang ingin join di workshopnya, teman-teman bisa hubungi CS Foodies di 0811 2009 7974 nih. Sudah saya share nih ya nomor CS-nya Foodies. Nah, atau teman-teman bisa langsung DM aja nih ke Instagramnya Foodies. Kalau misalkan ribet nih ya, langsung aja DM ke Instagram Foodies di @foodies.id sekarang juga dan dapatkan konsultasi program sesuai dengan kebutuhan Anda nih, teman-teman. Jadi bukan tentang keuangan aja, di Foodies itu ada banyak sekali program, bahkan dari online maupun offline. Nah, yang untuk offline-nya itu dari pagi hingga sore yang akhirnya teman-teman itu mendapatkan networking baru lagi ini ya dengan pembisnis-pembisnis kuliner lainnya. Oke, sebelum saya akhiri live di sore hari ini, Mas Andre boleh banget nih Mas kasih closing statement nih untuk sahabat foodies semua nih Mas di sore hari ini ya. Biar tetap semangat berbisnis kulinernya. Oke, intinya bisnis kuliner itu yang sangat sangat bagus banget lah. Boleh dibilang eh, orang butuh makan terus gitu. Dan satu satu juga yang saya boleh saranin sebelum memulai bisnis kuliner ataupun buat teman-teman yang saat ini sudah ada di dalam bisnis kuliner, mungkin eh, kalau baru mau mulai boleh ikut deh workshop yang ada di Foodies gitu supaya teman-teman benar-benar tahu gitu. Pasti karena kalau dengan saya 45 menit ini kan nggak cukup ya. Ada banyak hal di tengah-tengah tuh yang harus kita hadapin gitu. Dengan adanya pembekalan-pembekalan workshop-workshop yang ada di Foodies, teman-teman tuh bisa dapetin mencegah lah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke depannya. Oke nih. Itu Nah, aja dari saya. terima kasih banyak nih Mas closing statement-nya ya. Jadi teman-teman tadi ya bisa teman-teman bisa langsung belajar nih di workshopnya Foodies untuk yang ingin berbisnis kuliner. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya Mas Andre sudah berkenan untuk Sama-sama. sharing di sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga sharing hari ini bermanfaat untuk sahabat Foodies dan menjadi pahala dan berkat bagi Mas Andre dan kita semuanya. Oke, teman-teman yang mungkin tadi Amin. di awal kelewati nanti bisa nonton replaynya di Instagram Foodies atau di YouTube-nya Foodies nih ya. Nah, sebelum kita akhiri sesi live sore hari ini, mungkin kita bisa foto dulu, Mas. Nanti di screenshot, teman-teman juga bisa ambil screenshotnya. Kita kayak gini ya, Mas, logonya Foodies ya, Mas. Oke, Sorry, yang gini. gini ya? Ya, oke. Ya, Nah, oke. satu, dua, tiga. Oke, thank you banget. Terima kasih banyak Mas Andre sudah bisa meluangkan waktunya di sore hari ini. Teman-teman juga jangan lupa Sama-sama. posting di Instagram Story dan jangan lupa ambil promo di sore hari ini. Nah, oke, terima kasih Mas Andre, terima kasih semua teman-teman Foodrunners yang sudah join di sore hari ini. Sampai ketemu di Foodies on Sharing berikutnya. Maju terus pembisnis kuliner Indonesia. Terima kasih Mas. Thank you.